Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, bersama Subhan Hafuz, kali ini kita akan mereaction sebuah video, yaitu tentang karakter pendidikan ya, perbandingan Indonesia dengan Jepang. Adapun video yang saya reaction ini adalah dari channel YouTube Daftar Populer, dan nanti link video aslinya akan saya masukkan ke deskripsi. Baiklah, langsung saja kita lihat video perbandingan pendidikan Indonesia dan Jepang. Hey ho Bob gengs! Pendidikan memang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Makanya, dunia pendidikan pasti jadi perhatian buat pemerintah di semua negara. Tiap negara pasti punya kondisi berbeda, mulai dari kebudayaan, ekonomi, penduduk, sampai watak masyarakatnya pasti berbeda. Nah, karena itu tuh sistem pendidikan di tiap negara ikut berbeda. Salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia ada di negeri Sakura, Jepang. Apalagi pendidikan dasar di Jepang top marko top deh. Mau tahu seberapa keren pendidikan dasar Jepang? Seberapa beda sih dengan pendidikan dasar Indonesia? Berikut ya, jadi Jepang itu termasuk pendidikan yang terbaik ya di dunia. Jadi luar biasa. Ini banyak yang bisa kita pelajari dari video ini. Terutama mungkin nanti masalah kebiasaan yang baik, karena itu juga harus dididik atau dilatih ketika masih sekolah. Langsung kita lanjut. Ikut simak perbedaan pendidikan dasar Jepang dan Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan dulu, jangan lupa. Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Channel Daftar Populer. Kebersihan sejak dini. Bersih-bersih juga penting nih. Tahu gak sih, kalau Indonesia itu merupakan salah satu negeri yang paling sering nyampah di dunia ini. Negeri paling sering nyampah di dunia ini. Itu mau sakit hati pun jangan. Karena memang gitu. Kita selalu kadang melihat orang buang sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, udah dibersihkan, dikotorkan lagi. Itu SDM. Ya. Sumber daya manusia tidak siap. Kita masih negara kelas menengah. Jadi memang harus dilatih sejak dini. Kita lanjutkan. Ya, bukan cuma sampah fisik sih. Dibuang ke sungai. Nyampah di media sosial. Wah, kalau itu nggak ikut campur. Sih, kebiasaan nyampah ini dia. Dibuang di tepi sungai. Ya, di tepi jalan, di tepi sungai. Dalam kurikulum pendidikan kita. Beda banget dengan Jepang. Memang kalau di kurikulum tidak ada. Tapi ya kebiasaan buang sampah itu memang di sekolah ya diajarkan di tong sampah. Walaupun memang untuk memisahkan sampah organik non organik nggak bisa. Mereka jadi satu buang sampahnya, kan seperti itu. Terus kebersihan mungkin agak kurang, harus lebih ditekankan lagi. Ini kita lihat bagaimana di Jepang, teman-teman. Udah tahu gak sih, kalau sekolah di Jepang ini bahkan gak punya petugas kebersihan. Tuh. Luar biasa, tidak punya petugas kebersihan, bisa bersih dan mandiri. Kalau kita di sini, di Indonesia khususnya, pasti ada tugas kebersihannya. Dan itu pun kadang siswa masih kurang maksimal, tidak begitu bersih dalam menyapu dan sebagainya. Buang sampah, kadang ada yang letakkan sampahnya di laci. Ini luar biasa Jepang nih, teman-teman. Lanjut lagi. Hal ini pun disebabkan kurikulum Jepang mengharuskan semua siswa bertanggung jawab atas kebersihan kelas mereka sendiri. Hal ini dilakukan supaya semua siswa ini bisa bekerja. Ngepelnya tidak pakai tangkai, teman-teman. Pelnya pakai anduk, langsung badannya membungkuk. Itu ada pula sapu, tapi sapunya pakai tangkai. Tapi ini membuktikan mereka memang rajin gitu. Semua bertanggung jawab, tidak ada yang duduk, semua. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, semua bekerja. Ini luar biasa. Lanjut. Kerjasama, berbagi tanggung jawab, dan peka dengan kondisi lingkungan yang kotor. Pakai anduk, teman-teman. Kalau ini sih, pasti Indonesia juga bisa. Keren tuh kalau semua orang sadar kebersihan sejak dini. Ya gak sih? Indonesia mungkin ada sekolah yang menerapkan pembelajaran ini, tapi tidak merata. Ya kalau di kurikulum kan mungkin bisa merata. Semua sekolah akan melakukan itu. Misalnya tingkat dasar, ada apalah untuk membersihkan kelas sama-sama, harus sama-sama. Tapi kendala kita nih kadang sudah dibuat piket, tidak piket, dan disanksi nanti. Ya seperti itu terus.
kurang kesadaran lah ini. Dan itu harus dicari penyebabnya untuk membangkitkan atau memunculkan kesadaran itu bagaimana. Kita lanjutkan. Makan bareng. Nah, yang kedua makan bareng. Yang tadi pertama nyampah. Bukan main bareng, tapi makan bareng. Dan semua sekolah di Indonesia pasti punya kantin kan? Bahkan beberapa sekolah punya kantin lebih dari satu. Belum lagi jajanan di luar sekolah. Pokoknya ya, makanan untuk para siswa sekolah di Indonesia warna-warni banget. Untuk dunia pendidikan Jepang nih, proses makan juga dianggap penting oleh mereka. Makanya, pendidikan Jepang mengatur makanan siswa di sana. Pendidikan sampai ngatur makan nih luar biasa nih. Mungkin kualitas gizinya dan lain sebagainya. Ini nampaknya mereka dapat makanan dari sekolah. Apakah berbayar ya? Mungkin berbayar ya. Mungkin tidak berbayar. Atau kalau negara maju biasa sudah ada subsidi untuk masyarakatnya, kita tidak tahu. Tapi ini dikelola dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Mulai dari menu yang disiapkan, gizi dalam makanan, sampai cara mereka makan. Makan siang siswa di Jepang akan dilakukan bersama-sama dan diikuti oleh para guru. Kegiatan makan siang bersama ini dilakukan untuk membangun hubungan positif antara siswa dan juga siswa dengan guru. Kalau di Indonesia kayak gini sih, kayaknya nggak butuh uang jajan ya kan? Tapi di Indonesia ada di sekolah-sekolah ya, khususnya yang swasta ya, gurunya ada yang makan di dalam kelas juga ada. Ya ada sebagian, walaupun belum semua. Nah, kalau untuk membangun kedekatan di antara mereka bagus. Kita lanjut. Yang ketiga, teman-teman. Mata pelajaran sedikit. Indonesia terkenal banget tuh dengan jumlah mata pelajaran yang banyak banget. Udah banyak bisa berulang pula dalam seminggu. Kayak pelajaran matematika di SD bisa diajarkan sampai 2 kali dalam seminggu. Nah, kalau di Jepang beda lagi nih. Untuk pendidikan dasar di Jepang, mata pelajarannya itu tergolong sedikit dan cuma diajarkan di hari tertentu doang. Jadi nggak bakal ada mata pelajaran yang berulang dalam seminggu. Pilih yang mana nih? Pilih belajar seminggu sekali tapi waktunya lama, atau pilih sebentar tapi 2-3 kali seminggu. Ya, intinya kalau mereka belajarnya sedikit, karena tadi memang ditekankan untuk tingkat dasar mereka lebih kepada tata krama, lebih kepada kedisiplinan, lebih kepada kebersihan ya, dan bertanggung jawab, intinya gitu. Makanya akademiknya dikurangi, pelajarannya dikurangi. Tapi ya kalau di Indonesia memang lebih mengacu kepada akademik. Kelas 1 SD sekarang tahun 2025 itu coba lihat bukunya, buka kelas 1 SD, itu bukunya mewajibkan mereka bisa baca. Padahal ketika TK tidak ada kurikulum harus bisa baca, tidak ada. Tapi SD sudah disuguhi dengan bisa baca. Kalau kita kembali ke tahun 80-an dulu ya mungkin, atau 80-an ke bawah, itu belajar membaca baru di tingkat SD. Jadi kurikulum membacanya jelas di SD. Nah, mungkin kelas 3 baru bisa membaca. Oke, kita lanjut. Pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter teman-teman, yang keempat. Pasti semua udah tahu nih, kalau pendidikan di Indonesia diwarnai dengan berbagai ujian. Mulai dari ujian tulis, membaca, sampai nantinya jadi faktor dalam penaikan kelas. Iya, itu sih Indonesia. Kalau Jepang ya beda lagi nih. Pendidikan dasar Jepang gak ngelibatin tuh yang namanya ujian tadi untuk 3 tahun awal pendidikan dasar mereka. Pada 3 tahun pertama, para siswa gak diberi ujian supaya mereka fokus dalam belajar pendidikan karakter, kayak sopan santun, tolong menolong, bersikap di publik, dan pendidikan karakter lainnya. Hal ini keren ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada ujian. Mereka fokus ke karakter ya, sopan santun, saling menolong, kerjasama, tanggung jawab. Pokoknya dia membentuk diri dulu di 3 tahun pertama. Mungkin berarti nanti di kelas 4 itu baru mereka ada ujian. Ini luar biasa. Kita lanjutkan. Dilakukan karena pihak pemerintah Jepang percaya kalau pendidikan karakter akan menjadi dasar yang baik untuk para siswa dan membantu pendidikan mereka nantinya. Kira-kira kalau ini diterapin di Indonesia bakal cocok nggak ya? Bagus juga. Karena kita kurang karakter. Buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Udah mendarah daging, susah merubahnya. Nah nih, membaca dulu. Tahu nggak nih,
nih, selanjutnya. kalau Indonesia itu berada di urutan ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Ya, minat baca orang di negeri kita ini emang rendah banget. Banyak yang bilang kalau minat baca rendah ini terjadi karena orang Indonesia nggak terbiasa membaca buku saat di sekolah. Hayolah ngaku. Memang iya, kita minat baca sangat rendah. Ya. Apalagi generasi yang sekarang ini, mereka lebih kepada handphone. Ini juga gimana ya? Jadi kelemahan kita juga. Kalau sudah kecanduan handphone pasti nggak mau baca. Itu salah satu kelemahan kita. Maka kalau ada di negara lain mungkin yang membatasi handphone untuk membaca, di Indonesia bagus diterapkan itu karena menumbuhkan minat baca Indonesia ini sangat sulit. Seperti disampaikan tadi. Kita lanjutkan. Siapa nih yang males baca? Aku juga sih Ya, kadang-kadang. berat Nah, kita kayaknya mau nih baca. Indonesia punya jalan yang masih panjang untuk masuk ke dalam 10 besar. Nah, yang bikin beda dengan Jepang, di sana ya mereka itu membiasakan para siswa untuk membaca buku selama 10 menit sebelum masuk pelajaran. Nah, itulah mengapa Jepang memiliki minat baca yang tinggi. Tapi di sekolah Indonesia ada literasi namanya. Ada juga dibuat pojok baca, 10 menit baca sebelum pelajaran. Dilakukan juga, tapi tetap tidak tumbuh minat baca tuh. Itu apa penyebabnya kira-kira ya? Kita lanjutkan lagi. Perlengkapan sekolah. Yang satu ini juga penting nih. Siapa sangka kalau perlengkapan sekolah juga mempengaruhi proses belajar mengajar siswa. Ngaruh ya. Nah, dunia pendidikan Jepang memang harus nih diberi gelar dunia pendidikan yang paling perhatian. Karena perhatian sampai perlengkapan sekolah muridnya. Di Jepang gak ada tuh tas yang beda, sepatu beda kayak yang ada di Indonesia. Kalau di Jepang semua serba sama mulai dari tas sampai sepatu itu udah ada yang disediain. Perlengkapan sekolah ini sengaja disamakan supaya nggak ada satu siswa pun yang minder dengan perlengkapan sekolah teman. Bagus. Kalau sudah disamakan seragamnya, termasuk tas, topi, sepatu, dan lain sebagainya, pertama, tidak ada kesenjangan sosial. Jadi nggak bisa pamer, yang kaya nampak kaya, yang miskin nampak miskin, tidak. Untuk menyamakan menyamakan mereka dari segi ekonomi ya, dengan cara ini. Bagus ini. Karena kalau kita ya di Indonesia ini kan ya kalau yang kaya pasti nanti sepatunya bagus, tasnya bagus. Bisa minder yang nanti kurang mampu. Kita lanjutkan. Nah, ini nih yang harus dicontoh Indonesia. Jangan sampai Keren. siswa ini malah jadi ajang pamer para orang tua. Ya. Seragam sekolah. Kalau yang ini sih mau di Indonesia ataupun Jepang, seragam tetap diatur tuh dalam dunia pendidikan. Tapi ya kalau mau dibandingin keduanya, jelas Indonesia lebih ribet daripada Jepang. Seragam sekolah di Indonesia itu ada 3 ya kan? Baju seragam umum yang merah putih untuk SD, lalu biru putih untuk SMP. Kemudian ada juga baju batik, ada juga baju pramuka. 3 baju ini nih yang buat seragam Indonesia jadi ribet. Masih ada lagi biru putih, kemudian ada batik, ada pramuka. Kalau di daerah Riau itu ada baju Melayu, nanti baju olahraga. Banyak, setiap hari satu baju. Kalau di Jepang, seragam siswa cuma ada satu macam. Ya, meskipun semua sekolah punya seragam yang beda-beda sih. Kira-kira kalau Indonesia cuma punya satu seragam kayak gini, gimana ya? Nah, meskipun sistem pendidikan Jepang punya banyak kelebihan, tapi pendidikan Jepang juga punya minus, yaitu tekanan belajar yang ngeri banget. Bahkan kasus bunuh diri di Jepang itu salah satu yang terbanyak di dunia. Nah, kalau menurut kamu, mendingan sekolah di Indonesia atau di Jepang? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pop Gengs. Thank you for watching and bye. Oke, sudah habis teman-teman. Jadi itu tadi sama-sama kita lihat ya, kita reaksi bahwasanya memang pendidikan Jepang termasuk ke dalam pendidikan yang terbaik di dunia ya. Maka lulusannya atau hasil dari didikan itu nampak, terutama adalah dalam SDM. Mereka 3 tahun pertama di SD itu diajari tentang tata krama, tanggung jawab, kemudian rasa memiliki, sopan santun, menghormati, itu 3 tahun pertama. Tidak ada akademik. Nah ini juga mungkin kalau di Indonesia bagus ini. Karena kita makin kesini ya, di baru-baru ini adab itu mulai menurun.
Terutama adab dari murid ke guru itu juga banyak kita jumpai murid yang tidak sopan kepada guru dan lain sebagainya. Ini bagus juga kalau diadopsi gitu. Makanya kalau pendidikan itu maju, mungkin negara maju. Maka kalau negara mau maju ya pendidikannya yang diutamakan. Indonesia emas 2045 mudah-mudahan tercapai. Tapi kalau melihat kepada pendidikan kita, kita tidak tahu lagi. Karena SDM kita juga masih rendah, masyarakat kita masih buang sampah sembarangan di sungai, buang sampah lempar di jalan dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat miris. Ya mudah-mudahan ke depan kita menjadi negara maju dan tentunya harus diikuti dengan SDM yang membaik, terutama dari uh, minat belajar siswa sehingga menjadi generasi penerus yang tentunya memiliki SDM yang baik. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, memotivasi kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum.